Maka seluruh ayat-ayat yang tegas-tegas itu kondisi kita kadang-kadang dibilangnya, maka itu orang banyak tak mengerti Bapak Ibu, tipu-tipunya kita. Jangan kita masuk-masuk pula, ya Islam teroris itu pula kita pula yang menggembur-gemburkannya. Kita harus melurus. Kalau ada umat Islam yang teroris, bukan Islam yang teroris, itu salah dia. Tidak ada umat Islam yang kadang-kadang belajar Islam salah belajar. Tak siapa-siapa guru, sehingga apa? Bukan menjadi Muslim yang apa, tapi menjadi teror. Betul itu, bisa jadi. Salah dia, yang salah bukan Islamnya. Atau dia belajar kepada guru yang salah, atau dia memang digiring Bapak Ibu menjadi untuk memperburuk citra kan bisa saja semuanya kemungkinan. Tapi kalau Islam, kajilah. Wah, ini ayat Islam, kan ada Bapak Ibu. Saya melihat ada orang di YouTube itu, coba lihat, Islam membunuh, Islam apa. Itu semuanya ayat orang. Siapa manusia di dunia ini Bapak kalau dalam perang tidak begitu. Bahkan kalau kita adab etika perang, kalau kita ingin bercerita masalah perang, Islamlah yang terbagus adabnya. Kalau seandainya orang itu minta damai, kita damai. Kalau orang itu minta lindungi, ada tentaranya yang lari minta perlindungan, kita wajib melindungi. Hebat sekali Pak. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tak boleh membunuh orang-orang yang ada di rumah ibadah, ya kan? Dan tak boleh menghancurkan, merusak pohon-pohon, tak boleh menghancurkan rumah ibadah. Ada peraturan perang di dunia itu seperti itu. Dalam Islam Bapak Ibu. Maka itu dalam kondisi perang. Tapi kalau dalam kondisi hidup sosial damai aman, masing-masing bebas, Islam Masya Allah. Maka kita harus orang yang terhebat memperlihatkan akhlak yang mulia. Kalau orang lain baik kepada kita, kita diperintah harus jauh lebih baik dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita kembali duduk di majlis ilmu kita, yaitu majlis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, membaca sifat-sifat, baik sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlak beliau yang sangat mulia. Bapak Ibu sekalian, kita kemarin sampai pada hadis yang ke-17, yang mana hadis ke-17 ini dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari neneknya yang bernama Rumaisah. Jadi Rumaisah ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yawma mata
ihtazza lahu arsyur rahman. Jadi dari Asim bin Umar bin Qatadah dari neneknya. Jadi yang menceritakan ini adalah neneknya Asim bin Umar bin Qatadah. Namanya Rumaisah. Rumaisah ini salah seorang sahabat perempuan yang beriman dengan Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu pertemuannya ini memberikan kepada kita, menceritakan sebuah kesan sejarah, bukti. Bukti apa? Bukti adanya di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cap yang bertuliskan khataman nubuwah, yaitu penutup kenabian atau cap kenabian. Maka beliau ini salah seorang sahabat yang menjadi saksi adanya stempel khataman nubuwah, cap kenabian di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam hadis yang lain diceritakan bahwa beliau waktu itu masih kecil dan dia datang dengan bapaknya kepada Rasulullah. Jadi Rumaisah ini datang dengan ayahnya. Dalam riwayat yang lebih panjang, maka ketika datang dengan ayahnya kepada Rasulullah, beliau main-main dengan Rasulullah masih kecil. Salah satunya yang dipegang-pegangnya punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dipegangnya adalah bagian ada daging tumbuh di situ, maka disitulah khataman nubuwah. Dia pegang-pegang. Sampai dalam riwayat itu bapaknya melarang, Rumaisah jangan, kurang sopan. Lalu Rumaisah menceritakan kisah itu, walau asya'u an uqabbil al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Kalaulah saya ketika itu kepengin mencium khatam, cap kenabian yang ada antara dua bahu Rasulullah SAW itu, karena saking dekatnya saya kepadanya, maka saya ketika itu kalau mau, saya bisa menciumnya. Itu kata Rumaisah. Cuma Rumaisah yang menjadi dalil dalam hadis ini adalah bahwa dia salah seorang sahabat yang menjadi saksi, melihat sendiri adanya khatamun nubuwah di punggung, yaitu di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman Rumaisah dalam hadis ini dia menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Sa'ad bin Mu'az di hari kematiannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihtazza lahu 'arsyur rahman. Di hari kematiannya itu goncang. Di hari kematiannya itu arasnya Allah Subhanahu wa taala. Aras ini Bapak Ibu sekalian adalah makhluk Allah yang sangat dahsyat. Jadi kalau kita melihat ada langit, ada bumi, ada planet-planet, langit dan bumi seluruh isinya, maka ada makhluk yang lebih besar lagi yang mengatapi langit dan bumi itu. Itulah aras. Maka dalam banyak ayat bahkan Allah menisbatkan dirinya kepada penciptaan aras itu. Maka seperti dalam ayat innahu rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil azim. Dia Tuhan pencipta aras yang maha dahsyat. Kan luas langit dan bumi ini kan. Bumi aja nih ya. Capek kita kalau jalan kaki ke Bangkinangnya, capek kita, tak bisa kita. Luar dari bumi ini. Bagaimana langit dan bumi, planet-planet semuanya. Aras menjadi atap semuanya itu langit dan bumi. Itu berapa besarnya aras itu? La ilaha illallah. Kalau kita menyadari hal ini, maka siapa kita ini? Di antara makhluk Allah. Di hari kematian Mu'az itu,
Rasulullah mengatakan, dan berita Rasulullah tak sembarangan. Ihtazza lahu arsyur rahman. Goncang di hari kematiannya itu arsy Allah. Bapak Ibu sekalian, kita kemarin menceritakan tentang apa? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini sampai satu-satunya sahabat yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazza lahu arsyur rahman cuma Sa'ad. Berarti sahabat ini sahabat luar biasa. Maka Bapak Ibu perlu kita mengkaji siapa beliau ini. Kita pada minggu yang lalu menceritakan beberapa tokoh. Masih ingat nama-nama tokoh itu? Pertama sekali, Sa'ad bin Mu'az ini Islam di tangan siapa? Dia Islam Bapak Ibu di tangan duta Rasulullah yang pertama di Madinah. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu, Mus'ab bin Umair ini kalau kita ceritakan kisahnya, ya Allah, kisah luar biasa. Dia ini Bapak Ibu anak orang kaya, tapi dia tunduk di bawah perintah Rasulullah demi menegakkan agama. Ditinggalkannya keluarga semua di Mekah dan pergi ke Madinah dalam rangka melaksanakan tugas yang diembankan Rasulullah SAW untuk mengembangkan Islam. Beliau ini Bapak Ibu, Sa'ad bin Mu'az, dia Islam antara perjanjian Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Siapa kemarin sahabat yang menampung Mus'ab bin Umair di Madinah? Kemarin kita sudah jelaskan juga dari kisahnya. Jadi yang menampung Mus'ab bin Umair ketika dia tiba di Madinah dan yang selalu mendampingi Mus'ab bin Umair dalam berdakwah. Siapa kemarin namanya? As'ad bin Zararah. Kadang kita ini susah Bapak Ibu. Coba disebut nama-nama klub bola Perancis. Hafal semua. Siapa saja pemain-pemain Liverpool. Masya Allah. Sampai nomor-nomor punggungnya. Di mana posisi-posisi tanya nama sahabat. Maka kita itu masalah, itu kelemahan kita. La ilaha illallah. Ada lagi nama artis semuanya hafal. Dan saya heran dengan orang ditanya dia judul sinetron, siapa pemain, hafal Bapak Ibu. Astagfirullah. Kan ada acara-acara milioner apa dia. Cuma pertanyaan itu tuh. Nyanyi lagu ini siapa yang menciptakan? Tahu dia itu. Bingung saya itu kok orang yang kok itu yang dihafalnya. Tanya dia tentang agama, tidak tahu apa-apa. Sedih kita Bapak Ibu ya. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Setelah kalau kita tidak mendapat hidayah Bapak Ibu ya, dikendalikan hidup oleh setan. Oleh setan mengendalikan nilai kita, hidup kita ini. Kerja kita tidak ada gunanya. Tak apa-apa guna kerja itu tidak ada. Untuk dunia tak bermanfaat. Apalagi untuk akhirat. Itu ngapa-ngapa pemain bola itu apa guna? Nambah duit kita. Tambah umur. Tambah gaji. Tambah sehat. Astagfirullahaladzim. Jadi Bapak Ibu, kita perlu anak-anak kita tanamkan kecintaan kepada Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Itulah manusia-manusia mulia yang harus menjadi idola. Bapak Ibu, umat Islam dijauhkan dari tokoh-tokoh mereka. Umat Islam ini dijauhkan dari. Maka kisah sekolah-sekolah kita, ajarkan sejarah sahabat, ajarkan sejarah-sejarah orang-orang hebat. Yang Bapak Ibu sekalian, dunia merubah wajah dunia ini. Luar biasa. Itu penting. Saya menceritakan kisah Sa'ad bin Mu'az ini karena dia sangat berpengaruh. Dan orang kenapa dia terlalu, Bapak Ibu, sampai menangis Rasulullah ketika dia meninggal. Bahkan Bapak Ibu,
ketika dia meninggal wafat, dia kan kena panah tangannya, luka, tembus, bengkak. Saking sayangnya Rasulullah sama dia, dibawa Rasulullah ke kamarnya dia, dirawat. Tapi menjelang akhir meninggal, dia meninggal hari Kamis, tanggal 5 Zulhijjah. Jadi itu membengkak, pecah. Pas pecah itu langsung dia meninggal. Rasulullah peluk dia waktu itu, sampai Rasulullah sendiri jenggot kain Rasulullah bersimbah darah, kena pecah. Rasulullah menangis ketika itu, sedihnya. Dan dia adalah satu-satunya sahabat di antara sahabat yang langsung Rasulullah yang menggali kuburnya. Rasulullah yang langsung menyambut jenazah di kuburannya. Itu kan berarti kan bukan orang sembarang. Artinya kita boleh bayangkan itu. Begitu Rasulullah memperlakukan, berarti apa jasanya untuk Islam? Bapak Ibu sekalian, saya sudah ceritakan kemarin bahwa salah satu sebab kenapa Rasulullah tiba di Madinah dia aman. Kenapa Rasulullah tiba di Madinah dia langsung menjadi pemimpin. Siapa orang di antara orang yang berjasa yang telah memfasilitasi Madinah itu aman untuk tempat hijrahnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Siapa? Di antaranya orang yang terpenting, sosok yang terpenting, tokoh yang terpenting yang telah memfasilitasi hijrahnya Rasulullah dan sahabat adalah Sa'ad bin Mu'az. Dia memang orang cerdas Bapak Ibu. Karena dia adalah menjadi pemimpin kabilah Aus. Kabilah ini kalau kabilah-kabilah di Arab itu main-main. Kecerdasan dan kepintaran dia dan kepiawaian dia dalam memimpin, sehingga dia diangkat oleh kabilahnya menjadi pemimpin kabilah Aus ketika itu umurnya 30 tahun. Bahkan di bawah 30 tahun, 20-an tahun. Orang Arab kalau 20 tahun diangkat menjadi pemimpin berarti itu bukan orang sembarangan. Berarti dia mempunyai, dan apalagi Bapak Ibu, kalau dulu masalahnya perang. Orang-orang Arab itu. Maka kalau tidak ada punya ketangkasan dalam berperang dan tidak punya kekuatan dan tidak punya kepiawaian dalam memimpin, tak mungkin orang Arab itu menunjuk dia. Maka dia itu orang hebat. Tapi pertama Rasulullah SAW sebelum datang kan dia Sa'ad bin Mu'az sudah Islam. Jadi dia Islam antara Aqabah kedua dan Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Jadi As'ad bin Zarara Islam di Aqabah, perjanjian Aqabah pertama. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zararah itu Bapak Ibu sekalian, sampailah dulu siapa teman yang selalu mendampingi Sa'ad bin Mu'az sebelum dia Islam. Kemana-mana, siapa namanya kemarin? Usaid bin Khudair. Tokoh-tokoh ini pemain, kalau bahasa kita ini yang tokoh-tokoh sejarahnya siapa? Maka ada namanya Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Khudair, kemudian As'ad bin Zarara, kemudian Mus'ab bin Umair. Yang empat orang ini orang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia Islam di tangan Mus'ab, dan sebelum dia Islam, dia sempat mengancam Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zarara. Dan dia mengancam, kalau bahasa kita sekali 24 jam. Kamu berhenti berdakwah, lalu kamu harus tinggalkan Madinah. Jangan tinggal di sini. Kamu hadir di sini mengacau-ngacau, memperbodoh orang-orang bodoh, memperbodoh orang-orang bodoh kami. Kamu menghina-hina Tuhan kami. Macam-macamlah kata As'ad. Pertama Usaid yang dikirimnya. Karena As'ad bin Zararah ini adalah saudara sepupunya, maka dia segan. Dia ancam. Maka Mus'ab bin Umair dengan tenang menjawab, tunggu dulu, duduklah dulu katanya. Bicara kita dulu. Jangan langsung mengancam saja. Duduk. Bolehkah saya persilakan kamu duduk, saya bercerita? Itu kata Mus'ab. Maka Sa'ad Mu'az seperti boleh. Saya beri kesempatan kamu ngomong.
Bicaralah saat tentang Islam, keindahan Islam, Rasulullah. Bulan lalu Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran. Terus. Berubah langsung. Langsung dia bilang, apa syaratnya kalau saya masuk Islam? Langsung dia bilang gitu. Apa yang harus saya lakukan kalau saya masuk Islam? Maka kata Mus'ab, mandi dulu kamu. Mandi dulu, ganti pakaianmu. Setelah itu berwudu. Setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu nanti kamu sholat 2 rakaat. Langsung dia pergi ganti kain apa semuanya. Langsung Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Selesai dia Islam, tak duduk dia Pak. Tak sembunyi dia. Tak menghilang dia. Itulah pahlawan itu. Pahlawan itu tidak ada. Kalau sudah prinsip, langsung selesai, pergi langsung dia ke kaumnya. Ke masyarakatnya. Tiba di tengah masyarakatnya bilang, kamu masih percaya sama saya? Katanya kepada kaumnya, kumpul semua. Kalian percaya sama saya? Bagaimana pandangan kalian terhadap saya? Itu katanya. Kamu adalah pemimpin kami. Kamu adalah orang yang terpintar di antara kami. Kami siap mendengar apa saja yang kamu katakan. Hai Sa'ad. Ucapkan. Apa dia bilang? Saya bersumpah mulai sekarang. Demi Allah. Saya tidak akan ngomong dengan kalian lagi. Dan kalian tak akan saya biarkan ngomong dengan saya. Sampai kalian semua beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Artinya, sampai kalian masuk Islam. Kalau kalian masuk Islam semua, baru boleh ngomong dengan saya. Bondong-bondong apa ibu. Masuk kaumnya semuanya masuk Itulah kalau kita punya pengaruh, harus digunakan pengaruh. Kita kadang-kadang itulah. Ketika pengaruh, tidak ada bicara agama. Duit aja dicari. Ya enggak? Kekayaan dikumpulkan. Udah pensiun? Baru ngomong tak ada lagi gigi lah. Coba lihat saat di puncak karirnya dan dia beriman menjadi seorang yang istiqamah. Apa tantangannya? Dia tidak takut hilang kepemimpinan. Kalau kita kan sejuta kali berpikir hilang jabatan saya makan apa, saya ada apa. La ilaha illallah. Iman masalahnya. Kadang ini korbankan pula agama. Awal rajin ke masjid, setelah menjilat, jadi penjilat. Kalau sudah menjilat hidup ni itu susah. Bapak-ibu sekalian, kadang-kadang ikut pula menghina-hina agama. Astaghfirullahaladzim. Kemudian juga merendah-rendahkan tokoh-tokoh agama. Mana lebih cinta pula kepada berkhidmat tak untuk kemana-mana. Perjalanan hidup sahabat ini menjadi contoh bagi kita. Model Bapak Ibu. Maka ini kekuatan iman. Bapak Ibu ya, kekuatan iman, kekuatan pendirian inilah membuat orang salub dengan Islam. Tapi kalau ini orang Islam begini lemah, ya tidak mana orang salib. Tidak ada komitmen. Tidak ada kekuatan. Saat itu subhanallah. Bapak Ibu sekalian, jelas dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, Bapak Ibu, Madinah. Wah, Masya Allah. Orang Yahudi takut dengan dia. Dia itu adalah orang yang piawai dalam berunding. Melakukan diplomasi. Kalau bahasa kita, diplomat kabilah Aus yang terhebat. Sehingga dia yang telah melakukan selalu perundingan antara orang-orang Aus dengan Yahudi. Karena Yahudi ini Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan, mereka menguasai di Madinah. Menguasai ekonomi, menguasai lahan-lahan. Pabrik-pabrik, apa semua Yahudi. Maka apa?
Tetapi yang punya negeri adalah orang Aus, Khazraj. Karena Yahudi pendatang Bapak Ibu. Pendatang dia di Madinah. Oleh karena itu, Sa'ad bin Mu'az ini, dia selalu membuat perjanjian. Apapun perjanjian, nego-nego, selalu dia. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada membuat syarat-syarat. Pertukaran ekonomi, antara kerjasama antara Aus dan Yahudi, seperti Yahudi Bani Quraizah, Yahudi. Salah satu khulafa kabilah Aus ini adalah Yahudi Bani Quraizah. Apa khulafa itu? Artinya persengkokolan. Yang dipilih oleh Aus ini adalah dengan Yahudi Bani Quraizah. Karena ada 3 suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Kainuqa, dan Bani Quraizah. Beliau ini yang membuat diplomasi hubungan. Bapak Ibu sekalian, jadi apa kisahnya? Setelah beliau masuk Islam, dia ikut seluruh peperangan dengan Rasul sampai dia wafat. Dia ikut perang Badar. Di perang Badar dia punya kisah, kemarin juga saya jelaskan. Dia ikut perang Uhud, luar biasa. Kemudian dia ikut perang terakhir menjelang wafatnya. Itulah perang Khandaq. Perang Khandaq ini Bapak Ibu namanya perang Ahzab. Perang Ahzab ini yang diceritakan Allah dalam surah Al-Ahzab. Kan ada surah Al-Ahzab. Dinamakan perang itu perang Ahzab karena Ahzab itu artinya sekutu. Jadi orang-orang Madinah, orang Yahudi Madinah, Bapak Ibu memprovokasi orang-orang Arab musyrik yang ada di sekitar Madinah, Jazirah Arab. Coba bagaimana orang-orang Yahudi itu memprovokasi orang Quraisy yang ada di Mekah, memprovokasi kabilah-kabilah Arab. Mari kita serang Muhammad dengan sahabatnya di Madinah. Kita bumi hanguskan Madinah. Itulah orang-orang Yahudi itu. Padahal dia di Madinah sudah membuat perjanjian perdamaian dengan Rasulullah. Dalam sebuah piagam namanya piagam Madinah. Salah satu poin dalam piagam itu tidak boleh saling menyerang. Dan tidak boleh membantu musuh dari luar untuk menyerang antara sesama kita yang membuat kesepakatan. Maka kalau Yahudi diserang, umat Islam harus membantu, membela. Kalau umat Islam diserang dari luar, Yahudi harus membantu. Jangan pula merong. Tapi dasar pengkhianat sampai sekarang. Apa yang kita saksikan di tiap hari berdamai, besok gencatan senjata hari ini, besok serang lagi. Itulah kerjanya. Tapi Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, jadi itulah sebabnya terjadi perang Ahzab ini. Terkumpullah kekuatan. Dan itu juga yang mendanai. Di dalam riwayat itu, Yahudi banyak mendanai. Maka siapa yang tidak punya senjata, diberi senjata. Siapa yang tidak punya perbekalan perang, diberikan perbekalan. Yahudi itu yang mendanai. Untuk menyerang Rasulullah. Terkumpullah 10.000 kekuatan. Lengkap dengan persenjataan untuk mengepung Madinah. Padahal di Madinah ketika itu Bapak Ibu, orang yang mampu berperang diperkirakan hanya 1.000 orang. Bayangkan ya. Sekarang yang menghadang 10.000. Kemudian Bapak Ibu, mereka diserang di musim yang mana ketika itu mereka tahu bahwa Madinah lagi musim sulit karena panas yang terlalu berkepanjangan. Sehingga Bapak Ibu gersang, krisis lah. Diserang itu. Makanan susah, air susah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita banyak sejarah ini panjang sih. Tapi yang penting Bapak Ibu, ada salah seorang sahabat. Yang mana sahabat ini juga seorang yang menjadi saksi atas adanya khatamun nubuwah di punggung Rasulullah SAW. Hadis itu akan ada setelah hadis ini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah sahabat, salah seorang tokoh dalam perang Ahzab. Maka kalau kita bercerita tentang perang Ahzab,
Disebut juga perang Khandaq. Ahzab sekutu. Karena Yahudi bersekutu dengan Arab. Dan Arab itu dikumpulkan bersekutu untuk menyerang Rasulullah dan sahabat di Madinah. Bapak Ibu sekalian, kemudian dinamakan dia perang Khandaq, perang parit. Kenapa? Karena strategi yang Rasulullah gunakan dalam perang ini adalah strategi parit, yaitu menggali parit. Dan parit, usulan parit ini, itu adalah usulan cerdas dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pergi mengunjungi namanya itu lokasi Masjid Sab'ah, Masjid 7. Itu lokasi namanya. Di Madinah dekat di kaki bukit namanya Bukit Sila. Jadi antara Sila dan Uhud. Jadi di kaki bukit Sila itulah terjadi peperangan itu. Maka di kaki bukit Sila itu ada 7 masjid kecil-kecil. Sebenarnya masjid kecil-kecil itu Bapak Ibu bukan masjid dulunya, tetapi kompi-kompi tentara yang di batalion-batalion tentara yang telah didudukkan Rasulullah posisi-posisinya. Kamu di sini, kamu di sini, 7. Salah satunya yang memimpin Salman Al-Farisi. Maka ada masjid itu namanya Masjid Salman Al-Farisi. Sedangkan Masjid Rasulullah di atas bukit sedikit namanya Masjid Al-Fatah. Ada kalau kita berkunjung ke sana, kalau saya yang menggaib Bapak Ibu saya tunjukkan itu. Sekarang sudah dijadikan masjid besar oleh kerajaan Saudi di kaki bukit Sila itu. Bagian logistik, masa merawat yang luka-luka itu juga di kaki bukit. Dibuat juga masjid saat itu namanya Masjid Fatimah. Masjid Fatimah, kalau orang Syiah ke sana, asitulah mereka berjubel-jubel melakukan sholat. Tapi saya lihat akhir ini sudah dirobohkan semua, dibuat masjid besar, semuanya menjadi satu. Dulu masih 7 Pak, kecil sini. Karena itu menunjukkan posisi sahabat. Ada Masjid Ali, ada Masjid Umar, berarti dia komandan batalionnya. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah diberitahu oleh Allah mereka akan menyerang, maka Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, musyawarah dengan sahabat. Apa strategi yang perlu kita gunakan, yang itu perlu kita buat untuk menghadapi tentara yang besar ini? Maka Salman, saya Rasulullah, kalau sejumlah sebanyak itu tentara itu, maka mereka pasti akan menyerang Madinah dari lokasi ini. Mereka itu ahli peta Bapak Ibu, ahli strategi perang. Maka kalau kita lihat Madinah ini, Rasulullah kan ini bukit semua. Yang lowong mereka akan menyerang bisa dari sini. Kalau mereka bebas menyerang kita berbahaya. Bagaimana kita halang mereka menyerang? Dengan apa? Posisi mereka akan menyerang ini kita gali parit yang dalam. Itu antara kaki bukit Uhud dengan kaki bukit Sila. Maka Rasulullah dan sahabat juga kagum terhadap usulan Salman. Maka disetujuilah. Dimulailah menggali itu Bapak Ibu. Lebih kurang dilakukan oleh 1000 orang sahabat. Tergalilah parit lebih kurang 3 kilometer. Kemudian dalamnya 10 meter, lebarnya 10 meter. Karena diperkirakan jangan sampai kuda bisa meloncat. Karena mereka pasukan berkudanya awet. Maka diriwayatkan dalam perang itu masih juga ada kuda orang Quraisy itu yang sanggup meloncat 10 seberang. Tapi banyak juga yang berusaha pada jatuh semuanya. Jatuh. Kalau yang jatuh gampang lagi. Tinggal terkubur di situ. Maka mereka berpikir, Pak, kalau turun dengan jalan kaki itu tidak mungkin itu 10 meter ke bawah. Pak, gimana itu kekuatan sahabat seminggu mengerjakan 3 kilo dalam musim paceklik.
Jadi Bapak Ibu setelah digali semua, datang serbuan 10.000. Pas mereka ingin menyerang, tiba-tiba mereka dihadang oleh parit. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah sudah kawal semuanya dari seberang. Tak bisa mereka kemana-mana, nyerang. Terpaksa mereka pasang kemah di sebelah. Situ mereka berhenti. Disitulah. Maka tidak terjadi perang. Lebih beberapa minggu. Cuma perang dari jauh. Tapi Bapak Ibu sempat juga. Saya katakan tadi, ada kuda orang Quraisy itu yang bisa loncat. Tapi ketika dia sendirilah dia kan. Soalnya kalau sahabat sportif kan bisa itu langsung kalau apa sahabat membunuh semua ya. Satu orang cuma. Tapi dia bilang apa sportif? Kalian jangan serang saya sama-sama. Kalau kalian menjantan, satu-satu maju. Perang tanding namanya. Dia minta perang tanding. Siapa yang menghadapi dia? Kata Rasulullah. Nunjuk Ali. Saya Rasulullah. Jangan kamu dulu Ali. Kamu terlalu muda. Gitu. Kamu terlalu muda. Nanti siapa? Ali juga menunjuk. Sampai 3 kali. Ali juga. Kalau gitu sudah. Langsung ditebas oleh Ali lehernya. Selesai. Takbir semua sahabat. Bapak Ibu, dalam sebuah kejadian perang ini apa ceritanya? Sa'ad bin Mu'az. Maka perang Ahzab ini punya kisah yang erat dengan Sa'ad bin Mu'az. Dan ini punya kisah yang Bapak Ibu sekalian sebenarnya berkesan kisah itu sampai sekarang. Apa kisahnya? Sa'ad bin Mu'az adalah salah seorang sahabat yang kena panah dari jauh. Tembus kena tangannya. Meleleh darahnya terus bengkak. Sehingga Bapak Ibu dia terbaring sehingga tak bisa jalan. Maka ketika orang-orang Quraisy kalah, Rasulullah menangis berdoa di masjid patah. Ya Allah, kalau seandainya mereka ini bisa mereka berikan menyerang kami semua, habislah semuanya Islam. Maka Rasulullah meminta kemenangan. Masa masjid itu namanya Fatah. Fatah itu minta supaya kemenangan. Disitulah doa Rasulullah minta kemenangan. Apa Bapak Ibu sekalian yang ditakdirkan Allah? Maka berapa minggu mereka berkemah mengintai bagaimana menyerang Madinah. Allah turunkan angin topan. Angin topan dahsyat. Sehingga kemah mereka berterbangan semua. Periuk-periuk mereka habis semua. Terbang semua. Saking dahsyatnya. Akhirnya mereka tak berdaya. Akhirnya mundur teratur. Akhirnya selamatlah Rasulullah dengan sahabat-sahabat. Tapi tidak sampai di situ. Karena Rasulullah tahu dan dikasih tahu. Penyebab semuanya ini adalah pengkhianatan Yahudi Bani Quraisyah secara khusus. Maka Rasulullah setelah selesai bubar orang itu, Rasulullah perintahkan sahabatku kepung Bani Quraisyah. Pengkhianat itu. Karena untuk melanggengkan sebuah negara, pengkhianat tak boleh Bapak Ibu sekalian dibiarkan. Kalau dibuatkan pengkhianat, hancur. Pengkhianat munafik dari dalam itu yang paling berbahaya. Maka apapun negara, penghancur yang dahsyat itu pengkhianat. Maka pengkhianat itu hukum negara semua di dunia ini. Tidak ada Bapak Ibu, kuburkan. Karena itu berbahaya untuk kehidupan bangsa. Kehidupan negara mana saja dan itu di mana saja hukum pengkhianat itu berat. Maka Rasulullah SAW kepung mereka. Setelah dikepung Bapak Ibu, berhari-hari mereka dikepung, akhirnya mereka tidak sanggup melawan. Akhirnya ditahan mereka semua yang bisa berperang, pasukan-pasukan tentara, artinya itu yang bisa ke medan perang ditahan. Kemudian anak-anak semuanya pokoknya ditahan. Lalu mereka yang bisa berperang ini, yang melawan ini apa hukum mereka? Maka Bapak Ibu, apa sanksi untuk Bani Quraisyah yang telah berkhianat ini? Kalau dibiarkan orang-orang habis Madinah. Ini kalau 10.000 itu Pak, tidak dibantu Allah, habis Madinah, terbakar semua, hancur.
Sahabat ada berapa orang? Itu gara-gara pengkhianat tadi. Maka Rasulullah bilang, saya serahkan untuk memberikan hukuman kepada mereka ini Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ketika itu terbaring, tertidur, tak bisa dia. Akhirnya Bapak Ibu dia dibawa dengan kendaraan, dengan onta untuk pergi ke majelis dia memberi hukum. Dia sedang sakit. Maka apa hukum yang diberikan Sa'ad ketika itu? Inilah Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang itu menjadi pengalaman oleh orang-orang Yahudi. Telah balas dendam mungkin. Ketika itu Mu'az bilang apa? Sa'ad bin Mu'az, saya serahkan hukum kepada kamu ya Sa'ad. Ya Rasulullah, hukum saya karena engkau sudah serahkan. Karena dia ingin berbuat sesuatu untuk Islam. Nah, dia telah mengecewakan demikian Islam. Apa kata Sa'ad? Laki-laki yang berperang di Rasulullah kita bunuh semuanya. Anak-anaknya kita tawan. Kemudian juga perempuan-perempuannya, kecuali yang masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, akhirnya berbeda-beda riwayat. Maka digali sebuah parit oleh Rasulullah di pasar Madinah. Di pasar. Kan pasar Madinah pernah saya ceritakan, awal Bani Kainuqa, tapi berpindah ke pasar Madinah itu Bapak Ibu tanah wakaf sampai sekarang ada buktinya. Sampai sekarang maka pasar itu tanah wakaf, tidak boleh dibangun. Maka tidak dibangun hotel di situ. Sekarang itu menjadi museum sejarah Rasul. Sekarang ada museum kan? Itu pasar Madinah itu. Museum itu Pak. Daerah museum di sebelah arah Babus Salam. Itu kalau museum Rasulullah di situlah. Bapak jangan lupa kalau besok umrah masuk ke museum itu. Ada juga orang Indonesia yang menjelaskan apa saja tentang sejarah Rasulullah, sejarah Madinah di situ. Itu sampai sekarang jadi museum itu. Tidak boleh dijadikan hotel-hotel karena itu tanah wakaf. Maka di samping pasar itulah Bapak Ibu digali parit. Di situlah mereka dikubur. Lebih kurang mereka yang mati ketika itu, yang dibunuh pengkhianat itu sekitar 600 sampai 700 orang. Termasuklah yang memancung-mancungnya itu Ali bin Abi Thalib. Kemudian termasuk yang memancung-mancung itu siapa? Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair. Ya, Zubair bin Awam. Bapak Ibu sekalian, inilah apa sanksi oleh Rasulullah bagi pengkhianat-pengkhianat di dalam Madinah. Maka semenjak itu tidak berkutik lagi. Itulah menjadi kuat negara Madinah. Memang Bapak Ibu baca dalam Quran. Tapi jangan Bapak Ibu salah memaknakan. Seperti dalam Quran Allah katakan, ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghlus alaihim. Hai Nabi, berjihadlah kamu melawan orang-orang kafir dan munafik. Waghlus alaihim, dan kamu harus tegas dan kasar dengan mereka. Tapi kok dalam ayat lain, ada ayat seperti itu. Qatilul ladzina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum ghilzah. Dan hendaklah mereka mendapatkan dari kamu sikap yang tegas dan kasar. Kan di sini kan ada Bapak Ibu orang yang tidak memahami Quran minta berbahaya. Ini Islam teroris katanya. Dia tak baca ayat lain. Ayat lain apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fattu min hawli. Kalaulah engkau tidak, apa membuat kamu berlunak lembut dengan mereka? Kamu menjadi orang yang lembut, hai Muhammad. Itu karena rahmat Allah. Berarti apa? Allah puji kelembutan Rasulullah. Tapi kok di sini Allah perintahkan dia berlaku tegas, ghilzah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam ayat lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini bagaimana ini menggabung-gabung ayat? Bapak Ibu sekalian,
ketegasan dan ikhlas itu seluruh ayat-ayat tentang itu. Kalau perintah, kamu harus tegas dengan mereka, kasar dengan mereka, kamu perlihatkan kekuatan kamu kepada mereka. Itu semuanya adalah dalam situasi Kalau suatu perang loyo-loyo kita matilah kita semua, Pak. Orang sedang berperang tu loyo-loyo pula. Itu situasi perang semuanya. Situasi perang tentu orang masing-masing yang memperlihatkan kekuatan. Bahkan kalau Bapak Ibu ya, dalam salah satu hukum fikih, laki-laki itu tak boleh dia menghitamkan rambut, menyemir rambut dengan warna hitam. Ini bapaknya tidak boleh. Kalau putih biarin aja dia. Jangan disemir. Tidak akan manjangkan umur itu. Karena menyemir-nyemir rambut dan putih jadi hitam. Itu apa itu? Itu apa kan menipu-nipuan itu. Supaya dikira masih muda. Jadi kata ulama, boleh laki-laki itu menyemir rambutnya, jenggotnya dari putih menjadi hitam. Kalau dia tentara, kalau dia perang. Kenapa? Karena kalau putih-putih semuanya rambutnya nampaknya musuh kan? Pada tua-tua ini katanya. Atau bersamaan orang. Oleh karena itu, kalau tentara, hitam kan? Itu kata fatwa ulama. Artinya dalam perang harus memperlihatkan kekuatan. Kenapa? Tetapi kalau dalam kondisi damai, hidup bertetangga normal, Bapak Ibu, Islam paling hebat. Rasulullah itu lunak lembut, Rasulullah itu pemaaf, dia penyayang. Jadi begitu ya menggabung-gabung ayat itu. Maka seluruh ayat-ayat yang tegas-tegas itu kondisi kita kadang-kadang dibilangnya, maka itu orang banyak tak mengerti Bapak Ibu, tipu-tipunya kita. Jangan kita masuk-masuk pula, ya Islam teroris itu pula kita pula yang menggembur-gemburkannya. Kita harus melurus. Kalau ada umat Islam yang teroris, bukan Islam yang teroris, itu salah dia. Ada umat Islam yang kadang-kadang belajar Islam salah belajar. Tak siapa-siapa guru. Sehingga apa? Bukan menjadi muslim yang apa, tapi menjadi teror. Betul itu. Bisa jadi. Salah dia, yang salah bukan Islamnya. Atau dia belajar kepada guru yang salah. Atau dia memang digiring Bapak Ibu menjadi untuk memperburuk citra kan bisa saja semuanya kemungkinan. Tapi kalau Islam, kajilah. Wah, ini ayat Islam, mana ada Bapak Ibu? Saya melihat ada orang di YouTube itu. Coba lihat, Islam membunuh, Islam apa? Itu semuanya ayat orang. Siapa manusia di dunia ini Bapak kalau dalam perang? Tidak begitu. Bahkan kalau kita adab etika perang, kalau kita ingin bercerita masalah perang, Islamlah yang terbagus adabnya. Kalau seandainya orang itu minta damai, kita damai. Kalau orang itu minta lindungi, ada tentaranya yang lari minta perlindungan, kita wajib melindungi. Hebat sekali Pak. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tak boleh membunuh orang-orang yang ada di rumah ibadah, ya kan? Dan tak boleh menghancurkan, merusak pohon-pohon, tak boleh menghancurkan rumah ibadah. Ada peraturan perang di dunia itu seperti itu. Dalam Islam Bapak Ibu. Maka itu dalam kondisi perang. Tapi kalau dalam kondisi hidup sosial damai, aman, masing-masing bebas, Islam Masya Allah. Maka kita harus orang yang terhebat memperlihatkan akhlak yang mulia. Kalau orang lain baik kepada kita, kita diperintah harus jauh lebih baik dari mereka. Kalau mereka baik dengan kita, kita harus lebih baik. Bapak Ibu sekalian itu kan sudah diatur ayat-ayatnya. Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ya kita jangan pula ikut-ikutan nanti. Tapi kalau ada itu kita lurus. Itulah guna kita mengaji berilmu. Bapak Ibu sudah azan ya? Azan dulu Pak, kita sambung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian,
kita sambung sedikit tentang kisah Sa'ad bin Mu'az ini setelah dia memutuskan hukum terhadap Bani Quraizah. Sebulan setelah itu dia pun wafat, dan dia wafat di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, Rasulullah sendiri yang ikut melaksanakan penyelenggaraan jenazahnya sampai pemakaman, menyolatkan Bapak Ibu sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia meninggal itu, setelah dia dikuburkan, kemudian semua orang mengatakan, orang yang membawa mayatnya, "Ya Rasulullah, kenapa ringan sekali? Jenazah Sa'ad bin Mu'az ini ringan sekali." Maka Rasulullah mengatakan begini. Pertama, ihtazza li mautihi arsyur rahman. Bergoncang arasnya Allah ketika mati, wafatnya beliau. Yang kedua, apa tahukan rahasianya? Kenapa sangat ringan sekali jenazahnya? Karena jenazahnya itu ketika diantar ke kuburnya, diantar dan ikut diangkat oleh 70.000 orang malaikat. Jadi semua sahabat mengadu Rasulullah, kenapa ringan sekali Rasulullah mayatnya? Maka Rasulullah katakan, 70.000 malaikat turun mengantarkan jenazah. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian. Kan orang seperti ini kan bukan orang sembarangan Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan jasa beliau Bapak Ibu sekalian, luar biasa kepada Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu saya katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan dan memasukkan jenazahnya, Rasulullah menangis Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sampai Rasulullah jenggotnya, tangannya itu basah karena banyaknya air mata beliau ketika meninggal wafatnya, ketika dia dikuburkan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, setelah dia dikuburkan, maka Rasulullah berdiri di atas kuburnya, di samping kuburnya. Lalu Rasulullah bertasbih 2 kali. Kemudian Rasulullah bertakbir. Kemudian tasbih Rasulullah SAW itu diikuti oleh para sahabat. Kemudian juga takbir Rasulullah diikuti oleh para sahabat. Jadi ini barangkali menjadi dalil juga zikir di atas kuburan. Rasulullah bertasbih ketika menguburkan Sa'ad bin Mu'az dan bertakbir. Dan tasbih dan takbir Sa'ad Rasulullah itu diikuti oleh sahabat dalam riwayat penguburan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa innal malaikata istabsharat bi ruhihi. Maka para malaikat menyambut gembira ruhnya Sa'ad bin Mu'az. Kemudian Bapak Ibu sekalian, keistimewaan beliau. Jadi ketika Rasulullah menguburkan dia, Rasulullah sendiri yang menggali kuburannya. Kemudian Rasulullah sendiri yang menantinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah? Beliau min ahlil jannah. Beliau adalah ahli surga. Maka kalau Bapak Ibu ditanya, siapa di antara sahabat yang dijanjikan, yang ditetapkan Rasulullah sebagai ahli surga? Di antaranya Sa'ad bin Mu'az. Kalau Rasulullah mengatakan, Ibu, maka kan ada 10 sahabat yang diberitahu Rasulullah, dikabarkan bahwa mereka adalah ahli surga. Bapak Ibu, termasuklah Sa'ad bin Mu'az. Rahimahullahu Sa'ad bin Mu'az. Kita dalam kisah Sa'ad bin Mu'az ini, Bapak Ibu sekalian, hanya ingin menjelaskan kebesaran sahabat ini, tapi berhubungan dengan hadis Bapak Ibu sekalian. Hadis apa? Hadis tentang khatamun nubuwah yang berhubungan dengan salah seorang sahabat perempuan yang bernama Rumaisah. Rumaisah menceritakan Rasulullah pernah bersabda ketika mewafatnya Sa'ad bin Mu'az, ihtazza lahu arsyur rahman. Dan di sela-sela dia bercerita itu menyampaikan sabda Rasulullah, saya ketika Rasulullah bersabda itu, saya lagi di punggungnya. Kalau saya kepingin mencium khatamun nubuwah yang ada di punggung yang terletak antara dua bahu Rasulullah, niscaya saya bisa menciumnya ketika itu. Barangkali dia sudah ingin pencium, tapi bapaknya bilang, jangan main. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak Ibu sekalian hadis yang menyaksikan
kesaksian tentang Bapak Ibu sekalian adanya khatamun nubuwah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terakhir hadis berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian hadis yang ke-19, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari, ini juga sahabat Ansar ini. Dari kalangan Ansar, insyaallah kita ceritakan nanti siapa beliau ini secara singkat. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah berkata kepadaku, ya Aba Zaid. Jadi panggilannya Aba Zaid. Hai Aba Zaid, udnu minni, mendekatlah kepadaku. Jadi kalau Bapak Ibu mau bahasa Arab, bilang sama orang, hey, mendekat kepadaku ke sini. Apa bahasa Arabnya? Udnu minni. Jadi kita mengikuti teksnya itu juga sambil belajar bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu sekalian, udnu minni artinya apa? Mendekatlah kepadaku. Famsah zahri, tolong kamu usap punggungku. Jadi Rasulullah minta supaya mengusap punggungnya. Lalu apa? Famasahtu zahrahu. Lalu saya mengusap punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Lalu jari-jariku ketika saya mengusap punggung Rasulullah, maka jari-jariku mengenai ataupun menyentuh khatam. Artinya apa? Khatamun nubuwah. Tanda khatamun nubuwah. Wa mal khatam? Qultu. Dan aku berkata, wa mal khatam? Tahu kalian apa itu cap kenabian yang ada di punggung Rasulullah? Qala sya'aratun mujtami'at. Jadi dia mengatakan sya'arat itu adalah bulu-bulu yang berkumpul. Jadi ada daging tubuh, setelah itu dia dikelilingi oleh bulu-bulu. Berarti salah satu sifatnya adalah di samping dia daging yang tumbuh di bagian antara dua bahunya, dia itu juga ada tumbuh bulu-bulu di situ. Dan ini adalah khatamun nubuwah. Dan insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita akan jelaskan lebih rinci nanti pada minggu yang akan datang tentang apa yang menjadi keterangan daripada Abu Zaid tentang khatamun nubuwah yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.